Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hergina Alamsyah. Saya seorang mahasiswa semester 2 dari Politeknik Engineering Dharma. Dan NIM saya yaitu 2024 04 010. Nah, dalam video kali ini saya ingin memberikan hasil atau sedikit ringkasan dari proyek UAS Komunikasi Data dan Jaringan. Di video kali ini saya akan membagikan dimulai dengan subnetting menggunakan metode PLSM, kemudian mengalokasikan IP address yang sudah dipecah tadi menggunakan metode PLSM ke dalam tabel, dan kemudian ya dari apa yang sudah kita dapatkan kita akan melakukan simulasi menggunakan Cisco dan mencobanya menggunakan Ubuntu server dan memasukkan IP address statis tentunya, dan kemudian terakhir yaitu melakukan SSH remote menggunakan PowerShell. Untuk itu dan mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita akan membahas terlebih dahulu studi kasus untuk proyek UAS kali ini. Nah, dalam proses UAS kali ini adalah saya mengambil studi kasus perancangan struktur jaringan untuk laboratorium komputer TRPL atau teknologi rekayasa perangkat lunak di Politeknik Engineering Dharma. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan konektivitas di lingkungan lab komputer TRPL, jadi proyek ini tujuannya untuk menciptakan infrastruktur jaringan yang stabil, efisien, dan aman untuk mendukung aktivitas belajar dan mengajar. Nah, untuk kebutuhannya terdapat 4 laboratorium. Nah, proyek ini mencakup 4 laboratorium utama, yaitu Lab B4 atau Lab B4, B5, B7, dan B8 dengan kapasitas pengguna yaitu diibaratkan atau dicontohkan setiap lab diisi oleh 30 mahasiswa aktif secara bersamaan. Jadi nanti mungkin ketika proses belajar mengajar dimulai, setiap lab akan terisi penuh oleh 30 mahasiswa. Kemudian nanti dalam studi kasusnya perangkat per mahasiswa itu diperkirakan mahasiswa akan membawa 1 laptop dan 1 handphone, maka akan menghasilkan 60 host per lab. Dalam perancangan ini dan untuk memastikan koneksi yang stabil dan efisien serta aman bagi seluruh perangkat yang terhubung, maka di sini untuk mengoptimasi alokasi IP saya menggunakan metode PLSM untuk memungkinkan pengguna mendapatkan elemen IP yang lebih baik, dan ini juga untuk membuatnya menjadi lebih hemat dan terstruktur serta sesuai kebutuhan di setiap labnya. Nah, maka dari itu kita lanjutkan ke slide berikutnya. Perhitungan subnetting menggunakan metode PLSM itu juga sangat penting karena kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan OS yang sudah dipaparkan barusan. Nah, sebelum saya memulainya, saya izin untuk menyampaikan teori terlebih dahulu. Nah, PLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah metode subnetting yang menggunakan atau memungkinkan pengguna subnet yang berbeda dalam satu jaringan kelas IP. Jadi nanti ini akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan host. Jadi contoh, misalkan IP address yang dipakai ada 37.1.1.0 sampai 37.1.1.255. Nah, maka ini akan disesuaikan. Sebagai contoh di gambar, jika kebutuhan Office 1 adalah 64, maka dia akan mendapatkan dari 37.1.1 sampai 64. Dan selanjutnya ada 32 sampai 32 untuk Office 2, 32 untuk Office 3, dan 16 untuk Office 4. Maka ini akan disesuaikan nanti. Jadi nanti yang tidak terpakai itu akan dibiarkan atau tidak akan digunakan sama sekali oleh router tersebut.
Oke, tujuan utama PLSM yaitu untuk efisiensi penggunaan IP. Jadi mengoptimalkan pemborosan alamat IP. Kemudian fleksibilitas yaitu ya menyesuaikan ukuran subnet dengan kebutuhan. Jadi kemudian mengurangi overload, mencegah tumpang tindih alokasi IP. Nah, dibandingkan menggunakan metode CIDR, PLSM lebih efisien karena bisa membagi IP sesuai kebutuhan setiap jaringan secara lebih detail tanpa membuang alamat IP. Nah, izinkan saya untuk menampilkan tabel CIDR. Nah, perbedaannya ketika kita menggunakan CIDR, maka CIDR akan menggunakan host yang dapat dia gunakan itu secara penuh. Jadi mau tidak mau ketika pengguna menggunakan CIDR yang misalkan prefix 24 yang isi MAC hostnya itu 256, maka ketika pengguna lain yang menggunakan alamat IP tersebut ini tidak akan sesuai, tidak akan pas. Semisal jika yang digunakan hanyalah 120 host, sisanya akan tidak terpakai dan itu akan sia-sia. Maka itu akan melakukan pemborosan IP. Jadi tidak baik untuk kita melakukan sesuatu yang itu membuat pemborosan IP. Angka baiknya kita menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, karena ini menggunakan perhitungan subnetting menggunakan PLSM, maka saya akan jelaskan sedikit tentang metode PLSM ini. Nah, di sini saya menggunakan metode perhitungan PLSM ini dengan software berupa Excel. Ya, di sini di Excel saya coba buat rumus yang memudahkan pengguna untuk melakukan perhitungan subnet menggunakan metode PLSM. Nah, untuk di Excelnya teman-teman harus menambahkan terlebih dahulu IP address yang sudah digunakan. Contohnya saya menggunakan IP 192.168 kemudian titik 24. Ini untuk menandakan bahwa kita angkatan 24 kemudian titik 0. Dan karena ini menggunakan PLSM, maka prefixnya 24 karena yang akan saya gunakan adalah kelas C, yaitu prefix 24 kelas C. Jika kita menggunakan kelas B, maka prefixnya 16. Jika kita menggunakan kelas A, maka prefixnya 8. Nah, kemudian seperti ini. Oke, dan ini ada octet yang awalnya itu 111, octet 2111 yang terisi 8 bit semuanya dengan 1 dan yang nolnya terisi dengan 0. Oke. Nah, kemudian karena ini prefix 24 maka X1 nya itu adalah 0 di octet keempat, maka jumlah 0 nya yaitu 8 di octet keempat. Nah, dengan itu ini subnetnya ini tidak perlu dibahas karena ini masih menggunakan metode CIDR. Ini sebagai dasaran awal karena kita akan menggunakan kelas C. Kemudian di sini tabel PLSM yang akan membagi sesuai dengan jumlah hostnya. Oke. Kemudian pertama saya membuat terlebih dahulu 4 baris untuk 4 kebutuhan. Oke, di sini sama, yaitu memasukkan jumlah host terlebih dahulu. Misalkan saya ingin memasukkan jumlah hostnya untuk setiap lab itu mempunyai 60 host yang dibutuhkan. Oke, maka disable hostnya yaitu 262 dengan prefix 26. Prefix 26 di prefix 26 itu biasanya akan terdapat 64 host per blok, tetapi karena di sini yang dapat digunakan yaitu dalam 2, yang
lossnya adalah 2, ini akan sangat efisien. Kemudian n-nya yaitu 2 karena n-nya itu didapat dari 24 ditambah 2 sama dengan 26, seperti itu. Jadi kita mencari n-nya terlebih dahulu untuk ditambahkan ke dalam 24, dan subnet pada otaknya adalah 192. Jadi nanti di sini 255 192 seperti itu. Kemudian ini untuk x-nya, y-nya, dan subnet. Nah, ini subnet pertamanya. Jadi ini adalah host yang dapat kita gunakan untuk di kebutuhan lab pertama. Ini juga sama, misalkan ini 60, ini juga 60. Oke, 60. Oke, seperti ini. Jadi yang nanti digunakan adalah 192.168.24.0 untuk untuk routernya nanti 64, 128, 192, dan ini untuk di setiap jaringannya. Oke, ini anggap aja ini blok subnet yang pertama atau segmen yang pertama, segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, seperti itu. Oke, kemudian setelah saya menjelaskan metode perhitungan menggunakan PLSM, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu alokasi IP address yang akan digunakan nanti pada simulasi dan pada contoh yang saya gunakan di VMware Workstation, yaitu di dalam Ubuntu Server. Oke, kemudian ini adalah tabel alokasi IP address, dan contohnya di lab B4. Nah, di lab B4, isi lab B4 itu dapat digunakan, misalkan isi lab B4 yaitu 92.168.10 atau bisa 5.24 seperti yang tadi, titik 10. Ini juga laptop B4 yaitu bisa digunakan dari 21 sampai 25, dan routernya itu di 10.1. Ini contoh. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini nih saya membuat terlebih dahulu tabelnya di sini. Jadi nanti untuk B4 itu sebagai contohnya kan, B4 itu dapat menguasainya dari 1 sampai dengan 63 nanti untuk broadcast, dan ini IP terakhirnya digunakan sampai 62. Jadi nanti dari B4 itu bisa digunakan dari 1 sampai 62. Dan contohnya PC itu menggunakan 10, laptop 20 dengan subnetnya yaitu 255.192. Kemudian nah ini untuk FR router kita bisa abaikan terlebih dahulu. Ini nanti dibahas ketika kita simulasi menggunakan Cisco. Oke, ini juga bisa B5 sama dari 65 ya, dari 65 sampai dengan 126 juga sama. Oke, B7, kemudian B8 ini akan menyesuaikan dengan yang ada di sini. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian izin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah simulasi jaringan yang memungkinkan pengguna mendesain, mengkonfigurasi, dan memecahkan masalah topologi jaringan secara virtual. Jadi sebelum kita melakukan praktek nyata pada lab komputer TRPL di Politeknik Jenderal Indorama, kita dapat melakukan simulasi terlebih dahulu menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi di sini nanti akan kelihatan ini nanti kayak gini, ini nanti kayak gini, ini nanti PC-nya akan menggunakan IP address berapa aja, di servernya akan menggunakan IP address apa gitu. Kemudian routernya akan ditaruh di mana, serta switch-nya akan disimpan di mana. Seperti itu dapat disimulasikan menggunakan Cisco ini. Nah, manfaat utamanya kita dapat belajar menggunakan perangkat non fisik atau virtual. Jadi di sini karena menggunakan perangkat fisik itu lumayan, dan jika tidak
terdapat atau tidak adanya perangkat fisik di laboratorium, maka kita dapat menggunakan perangkat virtual ini di Cico tentunya, dan melakukan visualisasi aliran data, kemudian menguji konfigurasi. Jadi konfigurasi di Cico ini memungkinkan kita melakukan konfigurasi sesuai dengan IP yang sudah kita dapatkan barusan. Kemudian, nah ini untuk fungsi simulasinya. Jadi pengujian konektivitas IP, perintah ping, kemudian konfigurasi routing. Jadi nanti kita akan coba ulas sedikit bagaimana routing di lab komputer PL ini berjalan. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu di Cisco Packet Tracer. Nah, di Cisco Packet Tracer seperti yang sudah dirancang sebelumnya, yaitu kita mempunyai andai kata atau permisalan yaitu 4 lab. 4 lab tersebut akan diwakilkan oleh masing-masing router. Jadi ada router 1, router 2, router 3, router 4. Kemudian kita rename menjadi router lab B4, B5 dan juga B8. Kemudian setiap router akan terdapat switch untuk membagi. Jadi switch ini berfungsi untuk membagi atau memecah suatu jaringan gitu. Jadi misalkan contoh di router ini tuh terdapat pas Ethernet. Pas Ethernet ini digunakan untuk kita menyolokkan langsung atau menghubungkan langsung PC, laptop, server atau yang biasa kita sebut device langsung ke dalam perangkat jaringan lainnya gitu, seperti router, switch. Tetapi karena di router itu terbatas dan terdapat hanya beberapa ini 4 ya, terdapat 4, maka dibutuhkanlah switch untuk memecahkannya menjadi lebih banyak. Nah, seperti berikut. Nah, ini juga kita bisa menambahkannya sampai dengan 10 Ethernet. Maka penggunaan switch di sini sangat direkomendasikan. Kemudian selanjutnya di setiap switch kita juga menambahkan perandaian, yaitu dengan menambahkan end device atau end user yang digunakan. Misalkan PC B8, laptop B8, PC B8, laptop B8. Kemudian ada server ya, server VT, server B8. Di sini ada server ya. Nah, karena setiap switch dan router itu terpisah, maka dibutuhkan juga nanti proses peroutingan atau proses pembuatan jalur jaringan. Jadi nanti routing ini digunakan untuk memberikan jalur atau memberikan akses dari, misalkan kita ingin mengakses dari B8 itu mengakses ke B8 mengakses ke B4, itu kan akan jauh ya kan. Makanya dari itu kita membutuhkan routing. Nanti juga misalkan dari B6 dari B7 sampai ke B5, nah, ini juga memerlukan proses routing meskipun jaraknya hanya satu kabel atau satu segmen. Tetapi karena di sini switchnya itu berbeda dan di sini segmennya setelah router memecahnya lagi ke pas Ethernet itu berbeda, maka kita membutuhkan routing. Oke, kemudian untuk mempersingkat waktu, nah mari kita pecahnya menjadi sedikit demi sedikit. Nah, sini ada pas FE ya, FE dari 24.1. Jadi untuk FE ini tuh bagian bawah ya, untuk ke switchnya itu 24.1, yaitu artinya ini segmen 24. Nah, segmen 24 dengan grafik 26. Kemudian di server PT-nya juga, di server PT-nya kita menggunakan titik 2 karena dia berupa server ya artinya. Jadi menggunakan IP host yang
sekiranya itu dia udah diingat, yaitu habis satu pasti ada dua. Jadi setelah kita gunakan yang satunya itu untuk router atau sebagai pematok bahwa ini tuh di sini segmen 24 di satu, maka yang servernya itu 2. Kemudian untuk sisanya dari 24.1 sampai 24 titik 24 titik nah ini 24 titik 63 ya, berarti 63, maka itu bebas digunakan oleh user lainnya, semisal ada PC atau laptop atau handphone, jadi bebas digunakan. Oke, kemudian juga ini sama ya, ini FE dari 65 dan dari 66 sampai dengan 127 itu bebas digunakan oleh segmen 280 di sini. Dari segmen 64. Segmen 4 ini juga sama, bebas digunakan untuk segmen 128, dan ini bisa digunakan untuk segmen 192. Seperti itu untuk pembagian segmen di setiap router ke switchnya atau ke end usernya. Kemudian kita membuat jalur juga untuk yang merah ini ya, atau untuk per routernya. Jadi per routernya kita menggunakan SE atau serial atau kabel serial ya. Nah, serial. Oke, di sini untuk menggunakan kabel serial kita juga harus membuat segmennya masing-masing. Nah, di sini untuk membuat segmennya saya menggunakan segmennya itu 34, 35 dan 36. Oke. Nah, 34, 35 dan 36. Kemudian di sini saya menggunakan cukup 2 saja. Jadi 1 dan 2 karena di sini prefixnya itu 30. Untuk prefix 30 itu host yang bisa digunakan atau usable hostnya yaitu hanya 2. Jadi nanti user atau end user lainnya itu tidak dapat memasukinya kecuali cuman router yang berada di segmen tersebut. Oke, kan di sini 34.1, maka di sini 34.2, di sini 35.1, 35.2, 36.1 dan 36.2. Oke, ya. Kemudian untuk pemasangan atau untuk penerapan pada IP address-nya, teman-teman bisa klik router PT, misalkan di routernya klik perangkatnya, kemudian pilih config, habis itu pas Ethernet. Nah, di sini bisa memasukkan IP address serta subnet masknya. Nah, untuk subnet masknya akan menyesuaikan dengan prefixnya. Misalkan prefix 26, maka subnet masknya yaitu 192. Dan di serial juga dari sini sama. Untuk yang lainnya misalkan PC bisa ada pas Ethernet, config pas Ethernet. Nah, di sini kita samain ya, karena ini prefix 26 maka juga harus 192. Seperti itu. Server juga sama isinya kurang lebih dari pas Ethernet 0. Nah, untuk di bagian ini alangkah baiknya kita menggunakan IP config di desktop IP configuration. Nah, di sini terlihat bahwa harus ada default gateway. Default gateway itu diambil dari router di atas. Nah, sini. Jadi nanti untuk semua end device itu wajib ada default gateway-nya. Dan ini akan merujuk ini tuh dapat dari mana gitu. IP ini tuh dapat dari mana gitu, atau ini tuh induknya punya siapa. Nah, setelah kita memasangkan satu persatu IP address-nya dan di setiap router juga kita pasangkan IP address-nya, maka kita lakukan routing. Nah, untuk melakukan routing terdapat beberapa cara, yaitu pertama kita menggunakan config static. Nah, di sini kita bisa masukkan atau kita menggunakan CLI. Untuk perintah CLI-nya kita
bisa lihat di sini nih. Oke. Untuk perintah CLI-nya mungkin seperti berikut: IP route. Misalkan saya ingin ini kan dari sini dia tuh bisa mengakses analoginya gini, dia bisa mengakses segmen 34 karena ini kan ada kabel untuk 34 dan bisa mengakses kabel untuk segmen 24 ya, 24. Nah, kemudian agar dia bisa mengakses yang lainnya seperti segmen 35, segmen 36, 64, 128 dan 192, karena kan ini udah berbeda kabel, maka kita harus bisa mengakses yang lain kabelnya gitu. Nah, maka dibutuhkanlah root. Jadi contohnya saya ingin mengakses yang 64 ya kan, 64. Nah, maka untuk cara mengaksesnya yaitu IP root 192.168 misalkan titik 24 ya, karena ini titik 24, jangan lupa titik 24. Kemudian akses yang 64. Di sini masukkan juga soket masnya 255.255.255.192. Kemudian kita masukkan lewat jalur mana dia masuk situ. Nah, dia masuk sini, dia lewat jalur yang ini, atau bisa disebutlah kita oke sebentar. Kita bisa masukkan misalkan 192, 168 titik 2 bukan 24 titik 65. Berarti kita bisa masukkan dia lewat jalur SE2 ya, dia lewat jalur SE2. Berarti karena dia mau masuk ke sini, kita bisa tentukan dia tuh masuk lewat sini gitu. Nah, di sini tuh SE2 pada router PT lab B5, maka SE2 nya itu titik 34.2 seperti ini. Kemudian kita enter seperti itu. Untuk yang lainnya juga sama, misalkan kita mau mengakses dari sini B8, kita mau mengakses ke misalkan ke ini atau ke yang ujung deh, B8 ke B4, maka caranya itu sebentar. Nah, maka dia untuk mengaksesnya itu root IP root 192.1. Nah, kita mau akses yang titik 1 bagian di awal 68.24.0. Nah, kemudian sini masukin subnet masknya 92. Di sini juga masukin juga yang lewat jalur mana dia. Nah, karena dia di sini dia harus lewat jalur ini yang SE2 yaitu 192.168.34.1. Jadi dia mau mengakses ke sini itu dia lewat jalur mana gitu, dia lewat kabel merah yang mana kayak gini. Yang kabel merah yang terakhir dia laluin yaitu yang 34.1, maka kita masukin 34.1 enter. Nah, seperti itu untuk routingannya. Kemudian setelah melakukan routing, kita melakukan testing apakah sudah benar routing kita. Kemudian kita juga melakukan testing apakah sudah benar IP addressnya. Atau misalkan kita bisa menggunakan cara PDO atau PDU ya, simple PDU. Nah, di sini kita bisa melihat jalur mana aja yang sudah benar dan jalur mana aja yang belum. Nah, kita bisa tesnya melakukan real time dulu ya, nanti ada simulasi
misalkan dari sini kita mau ke sini dulu. Ini untuk memastikan bahwa IP address-nya itu sudah benar di kedua end device-nya. Atau kita juga bisa dari sini ke sini. Nah, atau intinya di area sinilah, di area switch. Nah, kemudian coba kita dari router ke misalkan ke PC. Oke, VLAN. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Bahwa dari router ke PC itu gagal. Oke, ya gagal di situ. Dia tidak mengembalikan. Oke, successful ternyata. Mungkin ada sedikit keterlambatan tadi. Makanya sekarang jadi successful. Berarti nah dari sini ke sini itu udah benar. Jadi otomatis IP address yang dimasukkan ke router itu sudah benar dan sudah bisa dipakai oleh PC. Dan ini juga menandakan bahwa IP configuration dan default gateway-nya itu sudah sesuai dengan yang ada di router. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan kembali ke yang lainnya. Jadi yang lainnya di perangkat lainnya misalkan di B5, B7, B8. Nah, kita lakukan simple PDU ya. Oke, sukses. Dan dari sini ke sini. Nah, udah dirasa sukses semua. Oke, ini ada file 1. Coba melakukan simulasi. Ternyata sukses ya. Memang agak telat di real time kayaknya. Nah, setelah itu kita pastikan dari router ke router itu sudah bisa berjalan terlebih dahulu. Misalkan dari sini ke sini. Oke, sukses. Dari sini ke sini. Saya yakin ini bakal gagal karena tidak ada routing untuk router ke router. Adanya routing untuk end device ke end device. Coba. Ya, tetap gagal seperti ini. Oke, ini studi kasus ya. Kenapa bisa gagal? Karena belum ada routing. Ke segmen 35 contoh. Saya ingin ini sekalian kita belajar routing. Misalkan contohnya dari tadi kan dari 36 ke 35 itu gagal. Maka dari sini kita tambahkan IP route. Misalkan 192 168. Saya ingin ke segmen 35 titik 0 dengan segmen spasinya yaitu 255 2 satu lagi. Oke, right 252. Nah, kemudian di sininya 35.1.0 dan 252, kemudian satu lagi 92. Lewat mana dia akan ke situ? 98 198 lewat ini yang ST2 ST2 gitu. Kemudian 192.168.36 kalau sudah kita bisa lihat statik. Sini bisa lihat ada. Setelah itu dari sini ini udah masuk ya. Kita kembali
kembalikan. Nah, dari sini kita kembalikan lagi ke yang tadi. Nah, kita kemudian coba yang statis ya. 192.168 titik. Mau titik mana ini? Titik 36 36.0 dengan masnya 255 255 255 252 dengan esoknya yaitu 92168 atau lewat jalur mana dia ke sana? 98.35.1 ya, titik 1 35.2 sorry 35.2 karena SN2 nya 35.2 dan N. Nah, kita coba lagi real simulation apakah berhasil atau gagal ya. Ini yang kuning ya, enggak yang oranye ternyata. Nah, ini dia. Oke, yang ungu kita lihat dia masih jalan. Oke, dia kembali lagi. Oke, udah berhasil. Nah, maka berikut adalah cara routingnya. Setelah proses routing selesai, maka semuanya ini akan dapat saling terhubung seperti itu. Oke, nah kemudian setelah kita merancang di G-Shop Packet Tracer dan kita sudah tahu apa yang ingin kita lakukan dan kita buat selanjutnya, kita bisa implementasikan hal ini ke dalam Ubuntu server. Nah, untuk Ubuntu server kita menggunakan VMware yang nanti akan dibahas. Nah, kita melakukan perancangan di G-Shop Packet Tracer, kita lanjutkan melakukan instalasi dan konfigurasi server di Ubuntu server. Tentunya untuk menjalankan Ubuntu server kita membutuhkan virtual machine ya. Jadi kita menjalankan Ubuntu server itu di virtual machine menggunakan VMware Workstation yang versi 16 Pro. Nah, untuk itu nanti kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi. Tentunya bagaimana sih cara melakukan instalasi dan konfigurasinya dia akan dilanjutkan. Kemudian di sini untuk di dalam Ubuntu server nanti akan terdapat beberapa layanan seperti DNS, FTP, Samba, web server LAMP ya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana sih proses instalasi dasar menggunakan sudo apt install. Nah, dan terakhir untuk kelebihan di VMware Workstation. Jadi kenapa kita menggunakan VMware Workstation dan kenapa kita harus menggunakan virtual machine untuk menjalankan Ubuntu server? Pertama, di sini adalah untuk isolasi lingkungan server. Kemudian penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Jadi nanti karena ini berbasis virtual, ini akan mengefisiensikan sumber daya atau ya biaya lah, mengefisiensikan biaya, dimana ketika kita membuat sebuah rancangan server itu akan sedikit kesulitan tentang biaya. Maka dengan menggunakan VMware ini akan sedikit lebih murahkan gitulah, atau sedikit memudahkan pengguna juga karena di sini itu gratis dan tidak berbayar, meskipun ada beberapa paket yang sekiranya itu kita harus berlangganan atau kita harus melakukan berbayar ke Pro. Tapi karena VMware Workstation itu dapat menyediakan gratis atau free selama 1 bulan di awal pemakaian, maka itu juga akan memudahkan pengguna untuk mencoba-coba terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dapat melakukan pembelian atau lanjut ke versi Pro. Kemudian di sini ada kemudahan snapshot atau backup. Jadi ini akan memudahkan kita untuk
untuk melakukan percobaan, dan kemudian kita melakukan perancangan juga. Dan nanti CD itu akan dapat didokumentasikan menggunakan snapshot atau screenshot lah, lebih mudahnya gitu, dan nanti dapat di backup ke dalam file-file tertentu. Oke, kita lanjutkan langsung ke Ubuntu server VMware Workstation-nya. Nah, ini adalah VMware Workstation yang sudah dibuat. Tapi sebelum ini kita coba buat dikit, atau kita coba intip dikit bagaimana pembuatan VM virtual machine ya di VMware Workstation 16 Pro ini. Oke, nah ini adalah wizardnya. Kita bisa memilih konfigurasi mana yang sesuai, misalkan tipikal atau custom. Kita pilih tipikal aja yang umum. Kemudian di sini pemilihan sistem operasinya. Nah, sistem operasinya kita bisa langsung masukkan menggunakan ISO, atau kita bisa menginstalkan sistem operasinya itu nanti. Nah, kita pilih yang bawah Enter X. Nah, di sini juga sistem operasi apa sih yang ingin kita install. Nah, untuk sistem operasi yang kita install adalah Linux, kemudian versinya adalah Ubuntu server ya, Ubuntu server mana Ubuntu server. Oke, karena sepertinya Ubuntu server tidak ada, maka Ubuntu server susah. Oke, kalau tidak ada, nah untuk teman-teman yang ingin menginstalkan sistem operasi yang sekiranya tidak ada di list di sini, maka kita bisa milih yang order Linux, atau kita pilih yang biasanya itu Ubuntu, atau biasanya juga Debian seperti itu. Jadi pilih yang base-nya itu sesuai gitu. Ubuntu 64-bit tentunya. Kita next. Nah, ini misalkan namanya apa, kemudian disimpan di mana. Perhatikan ya, ketika kita baru pertama menginstalkan VMware Workstation, default location yang digunakan yaitu di OneDrive. Jadi nanti teman-teman harus perhatikan ini, dan ini juga harus menjadi peringatan bagi teman-teman agar nanti OneDrive-nya enggak tiba-tiba penuh gitu. Jadi sebaiknya kita ubah gitu, pindahkan ke mana, misalkan ke D atau ke disk D atau ke disk C yang sesuai kita buat folder nanti. Kita next. Nah, ini maksimum size disknya atau kapasitas di dalam virtual machine ini. Nah, kita milih yang 40 GB karena untuk kebutuhan Linux 40 GB atau 50 GB dan 60 GB itu udah cukup, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian ini ada split virtual disk into multiple files. Jadi nanti kita dapat melakukan splitting atau dapat melakukan move, memindahkan file tersebut kemana-mana. Misalkan kita pindah ke flash disk atau kita pindah ke disk lain, itu bisa menggunakan split virtual disk into multiple files. Nah, kemudian kita next, dan terakhir ini dia kustomisasi hardware-nya. Kita bisa milih, misalkan di sini ada memorinya berapa, prosesornya berapa, dan ini CD SATA-nya, ISO-nya kita bisa pilih di sini, NAT, present, dan display. Ini kita finish seperti itu. Nah, setelah kita melakukan instalasi atau kita melakukan penambahan firmware, nah nanti akan terdapat list baru, dan setelah kita menjalankan atau kita klik run di sini, klik run, maka yang terjadi adalah sebentar kita buka dulu. Nah, yang terjadi adalah seperti yang digambar berikut. Jadi kita akan kedapatan menu boot. Jadi menu booting ini kita akan tampilkan beberapa opsi, misalkan try, install, kemudian Ubuntu server with kernel atau cache memory.
Jadi teman-teman bisa langsung melakukan instalasi di sini setelah ditampilkan booting. Nah, setelah itu setelah kita memasukkan atau melakukan input enter di try or install ini, kita akan ditampilkan juga pilihan bahasa instalasi Ubuntu Server. Jadi instalasi Ubuntu Server ini dapat dilakukan dari menggunakan beberapa bahasa, terutama bahasa Inggris, mungkin ada bahasa yang lain, Prancis, Spanyol, Australia, bahasa Indonesia juga ada. Lalu kita enter dan kemudian pemberitahuan instalasi pembaruan. Jadi di sini ada pembaruan terbaru di Ubuntu servernya. Kemudian kita enter lagi. Dan nanti akan melakukan proses pengunduhan installer Ubuntu server ya. Karena ini kita melakukan sambil update. Jika kita continue with updating, maka tidak akan melakukan update dan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu konfigurasi papan ketik atau keyboard. Nah, untuk layoutnya sama seperti tadi, kita menggunakan layout Inggris dan variannya juga Inggris. Kemudian kita down. Nah, untuk konfigurasi jaringan kita continue saja, continue. Nah, juga untuk proxy kita continue dan mirror ini kita downkan saja, dan kemudian kita masuk ke tahap yang paling penting, yaitu melakukan partisi. Jadi melakukan partisi di Ubuntu server ini kita harus melakukan partisi untuk memecahnya menjadi dua, yaitu pertama untuk swaps, yang kedua untuk root. Nah, kita pilih terlebih dahulu yang custom storage layout, kemudian kita pilih yang custom storage layout, kita down kan. Nah, kemudian di sini terdapat free-nya yaitu 40 GB. Nah, 40 GB ini kita pilih yang free space yang A ini, dan pilih add GPT partition, kemudian pilih yang formatnya swap dan masukkan size-nya yaitu 4 GB atau 4G. Kemudian pilih create dan tambahkan lagi untuk di free space-nya. Di sini free space pasti ada lebih atau sisanya. Nah, tambahkan juga size-nya itu kasih 0, kemudian formatnya ext4 dan mode-nya itu garis miring atau root. Klik create. Maka berikut adalah tampilannya. Jadi teman-teman ketika sudah sesuai, misalkan swapnya itu 4 GB dan yang rootnya itu sisanya, ada sesuai, dan kita klik down. Nah, ini ada konfirmasi tindakan. Oke, kita klik continue dan ringkasan sistem berkas. Oke, di sini ada SSH konfigurasi. Untuk SSH konfigurasi kita lakukan nanti di bagian di bagian SSH nanti ada. Jadi nanti kita akan menggunakan PowerShell juga untuk mengecek apakah SSH-nya sudah berjalan dengan baik, seperti itu. Ada driver PHP 3. Setelah driver PHP 3 kita continue, instalasi berjalan dan instalasi akan selesai dengan sendirinya, dan nanti akan masuk ke dalam tampilan utama di Ubuntu server ini. Setelah kita melakukan instalasi dan instalasinya selesai, maka kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu IP address status dan SSH ya. Setelah instalasi selesai, kita
akan diarahkan ke halaman atau ke tampilan awal di terminal Ubuntu Server ini. Jadi di tampilan awal ini kita diminta untuk login terlebih dahulu, yaitu menggunakan user dan password. Jadi username-nya yang teman-teman buat di proses instalasi itu jangan sampai lupa. Teman-teman dapat menggunakan print screen atau mencatatnya terlebih dahulu agar nanti teman-teman itu ketika lupa teman-teman bisa melihat. Untuk user yang saya daftarkan yaitu kelompok 5 dengan pasportnya itu sama kelompok 5. Nah, ketika kita udah bisa login, teman-teman, tandanya ini sudah berhasil, instalasi sudah sukses, dan nanti ketika si terminal sudah menunjukkan bahwa ini ada terdapat kelompok 5 dan di sini terdapat grupnya itu SOJ kelompok 5 itu sudah ada, maka ini sudah sukses dan berhasil diinstal. Kita bisa lanjutkan ke tahap-tahap berikutnya seperti instalasi atau konfigurasi IP address statis menggunakan NetPlan, kemudian dapat juga SSH, routing, DNS, FTP dan sebagainya. Untuk kali ini kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu switch. Oke, ini terdapat kesalahan CS-nya ya. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu setelah instalasi kita lanjutkan ke IP address menggunakan NetPlan. Oke. Nah, untuk itu teman-teman dapat menggunakan terminalnya masing-masing ya. Nanti ketika sudah IP address selesai dan dapat menggunakan SSH untuk remote, maka nanti teman-teman dapat menggunakan PowerShell, CMD ataupun WAP seperti yang saya gunakan agar dapat memudahkan dalam melakukan konfigurasi dan instalasi di Ubuntu Server ini. Ya, contohnya saya ingin langsung SSH ke root, ya, ke root menggunakan ini passwordnya. Ini dapat teman-teman dapat lakukan setelah semua proses ini selesai ya. Lanjutkan untuk konfigurasi IP address terlebih dahulu. Di sini untuk konfigurasinya pertama ada beberapa tahap, yaitu kita masuk dulu ke root, kemudian tampilkan interface jaringannya dengan sudo itu yaitu kita masuk ke root ya, karena ini tidak ada perubahan dan karena di awal juga saya loginnya menggunakan root, maka sudo ini tidak akan menampilkan perubahan. Kita menggunakan IP address selalu digunakan untuk melihat IP address yang sudah kita tanam atau sudah kita tambahkan di dalam NetPlan ini. Jadi nanti ketika teman-teman sudah menambahkan IP address, nanti akan kelihatan di sini akan seperti ini, INS33 yang isinya itu 192.168.24.10 Oke, untuk merubahnya ada file yang harus dirubah, yaitu di dalam etc netplan 00 installer konfigurasi YAML. Jadi YAML-nya yang kita ubah di dalam sini. Kita langsung ubah juga etc netplan 00. Nah, ini akan
akan berbeda ya. Tampilan awalnya akan jadi seperti ini, dan ini akan yang INS33 nya itu default DHCP 4. Jadi DHCP 4 ini akan memberikan IP address yang otomatis gitu, akan menyesuaikan. Jadi misalkan yang kosongnya itu di 2.24.5 24.20, nah nanti akan menyesuaikan, dia akan memakai yang kosong gitu loh, karena kita ingin menggunakan statis ya. Maka ini akan kita ubah, DHCP nya bisa dihapus atau di defaultkan, kemudian diubah menjadi seperti berikut: 24 10 ya, DSS nya 8, name server ya, name servernya ada DSS 8, terusnya kasih default saja, array default, kemudian routersnya ke default lagi, kemudian ini via itu menunjukkan bahwa kita tuh akan masuk ke dalam IP yang ada, yaitu 24 dan titik 2. Jadi karena titik 1 sudah digunakan dan titik 2 juga digunakan di sini sebagai default lah, gateway-nya titik 2, maka kita setelah 2 ini setelah 3, jadi dari 3 sampai dengan berapa, sampai dengan 60 atau ya 61 62 itu dapat digunakan oleh user ini. Ya addressnya di sini misalkan 24.10 24.15 24.20 itu bebas sesuai dengan kemauan user atau pengguna. Dan jangan lupa di sini ini sama ya untuk network, IP networknya 92.168.24 yang sama, harus sama, dan yang ininya tuh harus beda dengan putusnya atau gateway-nya. Oke, setelah ini instalasi selesai, karena ini menggunakan V atau Vim ya, keluarnya itu menggunakan key atau wkey untuk save dan keluar. Jangan lupa pastikan ini harus di root ya, karena ini di dalam etc, jadi tidak dapat dilakukan di user biasa. Kita harus masuk ke dalam super user atau root, kemudian kita melakukan netplan apply. Oke, kita tunggu, dan ketika tidak ada kesalahan atau message yang diberikan, maka konfigurasi telah sukses dijalankan. Dan nanti kita dapat melakukan ping langsung, atau kita cek dulu lah menggunakan IPA. Ini sama seperti IP address, tapi ini yang lebih shortcutnya lagi menggunakan IPA. IPA artinya semua ya, atau all. Kemudian di sini lihat INS, ini juga akan berubah ya, seperti itu. Dan setelah ini selesai, kita dapat melakukan ping ke Google, ke DNS Google atau ke 888. Ini sudah bisa berjalan ya, ada TTL dan time-nya atau MS-nya itu muncul. MS-nya di sini akan menyesuaikan dengan kecepatan yang ada di jaringan teman-teman. Oke, dan IP address statis sudah selesai di konfigurasikan. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi remote SSH. Nah, untuk konfigurasi remote SSH ini digunakan untuk seperti yang saya lakukan ini. Jadi saya dapat membuka Ubuntu server VMware ini di mana saja, di terminal WAP seperti ini, PowerShell atau CMD, atau terminal lainnya seperti GitBS ya, atau base yang lainnya itu dapat digunakan. Pertama, cek terlebih dahulu untuk konfigurasi remote SSH ini apakah SSH-nya itu sudah jalan. Gunakan sistem ctl start SSH. Jadi kita harus melakukan penambahan dulu SSH-nya sudah jalan apa belum. Oke, sistem
coba lihat statusnya kalau sudah jalan. Nah, kalau udah di sini aktif running, maka SSH-nya sudah jalan. Ctrl+C untuk keluar atau Ctrl+Q. Oke, Ctrl+C enter, kemudian kita lanjut lagi ke konfigurasi port. Jadi kita harus konfigurasi terlebih dahulu karena tadi sudah menggunakan PIM, sekarang kita menggunakan nano ke ETC lagi ya. Jangan lupa karena kita kayak masuk ke ETC, kita harus login sudo terlebih dahulu atau login super restart terlebih dahulu. Oke, masuk ke dalam ETC sshd config dan perhatikan pada bagian portnya. Nah, di bagian port itu awalnya itu pasti 2 digit, kita ubah ke 4 digit. Ini bebas ya, mau berapapun. Ini menyesuaikan karena saya inginnya 24 menyesuaikan 24. Dan ini nanti permit root loginnya itu yes, jadi kita dapat login menggunakan root gitu loh. Oke, setelah ini selesai, kita Ctrl+X untuk keluar dan kita restart SSH-nya. Jadi menggunakan service switches sshd restart. Dan di restart, coba kita lihat statusnya apakah bisa. Oke, bisa, dan ternyata sudah aktif ya, sudah aktif dan sudah lancar. Oke, maka setelah ini selesai dan pastikan kembali bahwa IP address-nya itu ini, kalian catat, dan kemudian portnya adalah ini jangan lupa karena ini akan selalu digunakan untuk melakukan SSH ini. Sebelum kita melakukan remote, kita uji terlebih dahulu koneksi jaringannya dari terminal ke Ubuntu servernya. Jadi sebelum kita melakukan remote, jadi kita harus tes dulu apakah ini tuh sudah terhubung gitu antara terminal dengan VMware ini atau dengan Ubuntu server yang ada di dalam VMware ini. Kita keluar dulu dari ini remote-nya. Oke, kita ping terlebih dahulu ke 192.168.24.10. Nah, kalau sudah TTL ya, TTL 64 berarti ini udah bisa kita SSH langsung. Kita bisa SSH masukkan ke root ya, 192. Ini masukkan IP yang sama ya, 24.10 dengan minp. Nah, minp ini menandakan ini masukkan portnya itu 2424 yang tadi. Dan root akan meminta password. Ini sama seperti kita melakukan sudoku ya tadi. Oke, ini sudah berhasil. Coba kita masuk ke dalam user lain. Di sini ada 3 user, ada kelompok 5. Oke, ini password untuk kelompok 5-nya. Kelompok 5. Oke, udah bisa berhasil. Dan terakhir untuk ke user saya. Terdapat kesalahan. Oke, sepertinya ini terdapat kesalahan. Saya cukup lupa. Tidak apa-apa. Yang penting sudah dapat masuk ke rootnya dan ke kelompok 5-nya. Seperti ini. Setelah kita dapat masuk menggunakan terminal ya, welcome to Ubuntu server, maka
kita sudah menyelesaikan remote SSI ini. Oke. Dan mungkin cukup sekian apa yang sudah saya tampilkan dan sudah saya paparkan seperti yang saya berikan berikut. Oke, karena sudah di penghujung materi, maka saya cukupkan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian terima kasih juga setelah menonton video ini. Apabila kurangnya dalam pembicaraan atau pemaparan ringkasan hasil dari UAS konfigurasi dan instalasi, kemudian perancangan juga ya dalam mata kuliah komunikasi data dan jaringan ini, saya mohon maaf. Kemudian apabila ada kata dan tutur yang tidak sesuai, saya mohon maafkan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.